Dalam anime Psycho Pass, ada antagonis utama yang mengisi keseluruhan cerita di season 1, Makishima Shogo. Permasalahan yang dibuatnya adalah penolakannya dengan sistem sibil. Kita akan memperjelas di mana letak permasalahan Makishima dan sistem sibil untuk membantu penonton anime Psycho Pass bisa lebih memahami anime ini. Tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisis masing-masing pihak. Kita akan memulai dengan sistem sibil. Salah satu tujuan sistem sibil adalah menjamin kehidupan yang stabil dan membangun masyarakat yang hidup bahagia. Dengan menentukan potensi kemampuan seseorang, pekerjaan yang cocok, potensi melakukan tindakan kejahatan, bahkan penentuan pasangan. Untuk penentuan pekerjaan, sistem sibil akan menganalisis hasil tes ujian akhir pendidikan seseorang. Tidak diberitahu seperti apa tes ujian yang dibuat oleh sibil, tapi yang jelas tes ujian itu mungkin dibuat sedemikian rupa agar data dari hasil ujian itu bisa dianalisis oleh sibil seputar bakat, kecerdasan, kemampuan, potensi orang tersebut ke depannya, dan lain sebagainya. Dan sibil akan menyimpulkan di mana bidang pekerjaan atau tempat terbaik yang cocok dengan bakat dan potensi mereka tadi. Untuk bidang keamanan, ada badan yang bernama Biro Keamanan Publik, atau kita lebih mudah mengenalnya sebagai kepolisian. Sesuai namanya, Biro Keamanan Publik bertujuan untuk menjaga keamanan di dalam masyarakat, menangani kejahatan yang terjadi, dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Tidak hanya tindakan kriminal yang sudah dilakukan, namun juga menangani seseorang yang berpotensi melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain, menangani seseorang yang berniat melakukan kejahatan, namun belum melakukannya. Bagaimana sistem sibil tahu seseorang akan melakukan tindakan kriminal sebelum orang itu benar-benar melakukannya? Para polisi dan detektif di Biro Keamanan Publik dilengkapi alat yang bernama Dominator, semacam pistol yang cara kerjanya berbeda dengan pistol biasa. Dominator dilengkapi pemindai semantik, yang mana pemindai ini mungkin cara kerjanya seperti alat pemindai sidik jari atau bola mata yang digunakan sebagai password, atau mungkin seperti pemindai barcode. Namun yang dipindai oleh Dominator adalah organisme biologis di tubuh seseorang, dan ini bisa dipindai dari jauh, dalam jarak tertentu. Dominator akan memindai kondisi biologi seseorang dengan cepat untuk melihat potensi tindakan kriminalnya. Hasil pemindaiannya diberi nama Psycho Pass. Data Psycho Pass seseorang terdiri dari warna dan angka. Semakin keruh dan gelap warna Psycho Pass seseorang, artinya semakin besar potensi kriminalnya, maka semakin berbahaya orang tersebut. Untuk data hasil pemindaian yang berupa angka, biasa disebut crime coefficient atau koefisien kejahatan. Cara membaca data yang berupa angka ini mirip dengan data warna tadi. Semakin tinggi angka koefisien kejahatan seseorang, semakin besar potensi tindakan kriminalnya. Koefisien kejahatan ini memiliki hubungan dengan warna tadi. Semakin tinggi nilai koefisiennya, semakin keruh warna psikopas seseorang. Apa yang membuat koefisien kejahatan seseorang tinggi? Biasanya ini disebabkan karena orang itu stres atau tertekan. Dan bagaimana stres disimpulkan sebagai potensi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal? Karena mereka yang berniat melakukan tindakan kriminal juga tahu bahwa tindakan mereka itu salah. Akan ada rasa takut ketahuan, takut rencana tidak berhasil, memikirkan hal buruk apa yang harus mereka hadapi saat melakukan kejahatan, atau setelah ketahuan. Belum lagi mungkin tekad mereka belum bulat untuk melakukannya, tapi mereka terus menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk rencana jahatnya, dan perang batin serta kepusingan lainnya. Semua rasa ini akan menimbulkan stres di diri seseorang. Ada banyak respon biologis di tubuh manusia terhadap serangan stres, dan kemungkinan besar itulah yang dipindai oleh Dominator, menjadikan tingkatan stres seseorang sebagai patokan untuk melihat potensi tindakan kriminalnya. Cara membaca koefisien kejahatan ini terdiri dari 3 bagian dan hanya 2 bagian yang ditangani Dominator. Pertama, angka normal yang aman adalah di bawah 100. Selama masih di bawah 100, orang tersebut masih dianggap tidak berbahaya dan Dominator tidak perlu bertindak. Jika angkanya antara 100 sampai 299 atau lebih tepatnya di bawah 300, orang tersebut sudah dianggap berpotensi melakukan kejahatan, namun sistem sibil menilai bahwa ia masih bisa memperbaiki psikopasnya dengan rehabilitasi. Maka Dominator akan mengaktifkan paralyzer atau mode pelumpuh untuk melumpuhkan orang tersebut kemudian dibawa ke tempat rehabilitasi. Dan rehabilitasi ini bersifat wajib. Ia akan dibebaskan hanya jika psikopasnya membaik. Ketiga, jika nilai koefisien kejahatannya di atas 300, sistem sibil memutuskan bahwa orang tersebut tidak dibutuhkan lagi di dunia. Dominator akan mengaktifkan mode Lethal Eliminator atau pembasmi mematikan, yang artinya orang itu akan dibunuh di tempat. Bagian yang menguntungkan dari sistem sibil adalah masyarakat akan sangat terbantu dalam memutuskan masa depan mereka. Masyarakat hanya perlu mempercayakan masa depan mereka kepada penentuan sibil yang merupakan pilihan atau jalan terbaik untuk mereka ambil.
Sebab hasil analisis Sibyl juga dari data pribadi mereka. Orang-orang akan bekerja di bidang yang cocok dan sesuai dengan bakat, pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan potensi mereka. Sistem Sibyl meyakini dengan selalu menempatkan orang yang tepat di tempat dan posisi yang tepat akan menghasilkan masyarakat yang makmur, sukses, damai, dan bahagia. Sekarang mari kita lihat dampak dari hasil tes ujian di akhir pendidikan seseorang yang kita bicarakan tadi. Dari hasil ujian tersebut, Sibyl menentukan di mana seseorang bisa dan boleh bekerja. Jika hasil ujian seseorang menunjukkan bahwa dia bisa bekerja di bidang pekerjaan tertentu, maka dia akan direkomendasikan di sana. Jika tidak, dia tidak akan boleh mengambil bidang itu. Bahkan kesempatannya untuk bekerja di bidang itu bisa saja hangus selama-lamanya. Dia akan disarankan ke bidang lain yang menurut kalkulasi dan prediksi Sibyl cocok untuknya. Apakah ada orang lain yang hasil ujiannya diprediksi tidak cocok untuk pekerjaan manapun? Dengan kata lain, tidak bisa bekerja di mana-mana. Sejauh ini, dalam anime belum ada diceritakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa saja terjadi, kan? Kita lihat hasil ujian Akane Tsunemori yang merupakan peran utama wanita di anime ini. 私ね、13小調6講師全部 A 判定出たんだ。マジ? Untuk orang yang cerdas seperti dirinya, yang mana hasil ujiannya memenuhi standar di banyak bidang, sangat menguntungkan baginya bisa memiliki banyak pilihan seperti itu. Mereka yang nilainya tidak setinggi Akane tidak akan mendapatkan banyak pilihan sebanyak Akane. Misalnya, ada yang dinilai cocok dan hanya bisa berada di satu perusahaan, maka setuju atau tidak, dia tidak punya pilihan lain selain bekerja di perusahaan itu. Belum lagi, ia perlu bersaing dengan orang yang juga akan mendaftar di sana. Jadi, meskipun di satu sisi sistem ini sangat membantu seseorang untuk menemukan, mengembangkan, dan memanfaatkan bakatnya dengan sebaik mungkin, di sisi lain sistem ini sangat membatasi masa depan seseorang. Keleluasaan seseorang akan masa depannya terbatasi dan didikte oleh Sibyl. Meskipun hasil kalkulasi Sibyl baru berupa prediksi, seperti yang dialami Shusei Kagari, salah satu penegak milik Akane. 俺なんて5歳でサイコパス検診に弾かれて以来ずっと潜在犯だぜ。治療構成の見込みゼロだから今俺はここにいる。 Kagari diidentifikasi sebagai penjahat laten saat ia berumur 5 tahun dan diprediksi, penting kita tekankan, masih berupa prediksi, dia tidak bisa direhabilitasi. Kesempatan dan masa depannya diambil darinya semenjak saat itu, ketika dia masih kecil, belum melakukan kejahatan apapun, bahkan belum memulai apapun. Contoh lainnya adalah perempuan yang ada di kasus pertama Akane saat ia baru menjadi inspektur. Seorang perempuan yang sedang disandra. Psikopas wanita ini mengeruh karena stres yang dia alami selama menjadi sandra si pelaku. Berarti psikopas dia masih di bawah 100 sebelum ia dijadikan sandra. Karena stres, koefisien wanita ini menjadi 162, yang mana dominator akan mengaktifkan mode paralyzer atau mode melumpuhkan. Dia masih bisa direhabilitasi. Saat ia hendak ditembak oleh Masaoka, Akane menahan Masaoka. Dia panik, stresnya meningkat, begitu juga koefisien kejahatannya. Ketika Kogami menodongkan dominator ke wanita itu lagi, koefisiennya naik lagi sampai dominator mengaktifkan mode pembasmi. Berarti koefisien dia mencapai di atas 300. Akane mencegah Kogami, kemudian menenangkan wanita itu, dan tiba-tiba koefisiennya menurun lagi sampai batas paralyzer. Saat dominator mengaktifkan mode pembasmi untuk wanita ini, dengan kata lain Sibyl memutuskan bahwa dia diprediksi tidak bisa direhabilitasi lagi, tidak dibutuhkan lagi oleh Sibyl. Namun prediksi itu meleset hanya selang beberapa detik. Dia kembali diprediksi bisa direhabilitasi. Dan perlu kita perhatikan juga, stres yang dia alami bukanlah stres seseorang yang sedang berniat jahat. Dia stres karena menjalani pengalaman buruk sebagai korban sandra dan diperkosa oleh pelaku. Stres dirinya akan ditembak oleh para polisi. Ini baru 2 kasus. Berapa banyak orang yang hak masa depannya, hak untuk menentukan hidupnya, diambil oleh berbagai keputusan dan prediksi yang dikalkulasikan oleh Sibyl dalam komputer? Berapa banyak kemungkinan yang bisa dihasilkan oleh hitungan komputer untuk memprediksi masa depan yang kemungkinannya tidak terhingga? Apa kalkulasi Sibyl bisa menghitung sampai tidak terhingga? Dan masih banyak hal lain yang pantas ditanyakan kepada sistem ini. Namun masyarakat mempercayai cara kerja Sibyl beserta keputusannya. Begitu patuh dan bergantung kepada Sibyl untuk masa depan mereka. Daripada mencari sendiri apa bakat mereka, jati diri, dan kemampuan mereka. Mereka tidak menentukan, merencanakan, atau memutuskan masa depan mereka sendiri. Lebih mudah menyerahkan itu semua kepada Sibyl. Mereka tidak perlu ambil pusing. Mungkin itu juga yang menjadi keuntungan bagi masyarakat di bawah sistem Sibyl. Semuanya menjadi terlihat lebih mudah. Namun untuk mereka yang mungkin bisa menentukan, merencanakan, dan memutuskan masa depan mereka, tidak bisa melakukannya. Karena bukankah Sibyl sudah memutuskannya untuk mereka? 僕はね、
人は自らの意志に基づいて行動した時のみ価値を持つと思っている。だから様々な人間に秘めたる意志を問いただし、その行いを観察してきた。Yang diinginkan Makishima adalah melihat orang-orang yang mencari tahu, memutuskan, dan hidup dengan keputusan sendiri. Sesuatu yang tidak ada lagi karena keberadaan sistem sibil. Menurutnya, seseorang memiliki nilai hanya jika mereka bertindak berdasarkan keinginan pribadi. Nilai apa yang dia maksud di sini? Yang dia maksud adalah nilai makhluk itu sebagai manusia. Seseorang benar-benar disebut manusia karena memiliki pikirannya sendiri, mencari tahu dan mengetahui keinginan pribadinya. Makhluk yang memiliki hak kebebasan dalam memilih. Tidak sampai di situ, tapi juga bertanggung jawab atas keputusannya yang didasari oleh keinginan bebasnya. Sebab tidak mudah bertanggung jawab dan menangani beban dari keputusan sendiri. Makhluk yang tidak memiliki hak kebebasan dalam memilih, menginginkan sesuatu dan mengambil keputusan, bisakah makhluk itu memenuhi standar untuk disebut sebagai manusia? Kita menentukan sapi untuk membajak sawah dan dijadikan makanan, karena kita menentukan bahwa itulah kegunaan mereka. Kita tentukan ikan hias untuk dipelihara di dalam akuarium, yang kita tentukan juga untuk diletakkan di ruangan mana, hanya untuk menjadikan ikan itu sebagai hiasan. Kita lakukan hal yang sama ke makhluk lain selain manusia. Dan hewan-hewan itu tidak pernah mempertanyakan kenapa mereka harus membajak sawah, kenapa mereka hanya diletakkan di dalam akuarium sempit sebagai hiasan. Jika manusia di bawah sistem sibil tidak mempertanyakan keinginannya sendiri, tidak mencari tahu dan menentukan keinginannya sendiri, tapi justru menuruti apa yang didiktekan oleh sibil kepada mereka, apa bedanya mereka dengan hewan-hewan tadi yang kegunaan dan fungsinya sudah ditentukan? Apa mereka masih memenuhi standar untuk disebut manusia? Sibil seakan memperlakukan mereka seperti hewan ternak, menentukan dan mendikte apa kegunaan seseorang dan di mana orang itu bisa berguna. Makishima juga mempertanyakan, ketika manusia itu hidup tanpa menanyakan keinginan pribadi, adakah nilai yang mereka pegang? Nilai yang ia maksud di sini berbeda dengan nilai yang kita bahas barusan. Nilai yang ia maksud di sini adalah keyakinan yang dipegang orang tersebut. Ketika seorang manusia memiliki keinginan sendiri, pasti ada alasan kenapa mereka menginginkannya. Dan di dalam keinginan itu, ada yang dia yakini. Tentang baik dan buruk, tentang salah dan benar, tentang apa yang harus dan perlu dilakukan, dan yang tidak harus atau tidak perlu dilakukan. Itu semua akan dimiliki oleh manusia tersebut jika dia menyadari dan memiliki keinginan pribadinya. Sebab ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan mempertanyakan kenapa kita menginginkannya, untuk apa kita mengejarnya, kenapa kita harus berusaha memilikinya, kenapa kita harus mengambil keputusan itu, dan kenapa kita harus menjalani keputusan itu. Dari keinginan pribadilah seorang manusia memiliki berbagai keyakinan ini di hidupnya. Namun tanpa keberanian untuk memutuskan apa yang benar-benar mereka inginkan, dapatkah manusia memiliki semua keyakinan itu? Makishima juga mempertanyakan, sesuatu yang tidak dipertanyakan oleh masyarakat, dan otomatis masyarakat tidak sibuk membuat kriteria sendiri untuk menentukan seorang itu baik atau jahat, termasuk Akane. Para detektif lain yang menggunakan Dominator juga seperti itu. Mereka tidak memiliki cara untuk menilai seseorang itu baik atau jahat. Mereka hanya menyerahkan penentuan itu kepada sibil dan menurutinya. Jadi Makishima memberikan pistol biasa ke Akane sambil mendemonstrasikan kejahatannya. Untuk melihat apakah Akane mampu menilai sendiri tentang baik atau jahatkah tindakan yang ia tunjukkan tanpa bantuan sibil. Dan beranikah Akane mengambil keputusan jika apa yang dia demonstrasikan itu Akane nilai sebagai kejahatan? Namun Akane tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa menentukan sendiri, tidak bisa juga mengambil tindakan. Sebab dia sudah terbiasa didikte sibil dan menuruti sibil tanpa mempertanyakan apa yang membuat sibil bisa menentukan seseorang baik atau jahat. Bahkan di bawah sistem sibil yang sudah tahu kriteria baik dan jahat, manusia itu sendiri tetap tidak tahu kriteria kebaikan dan kejahatan. Sangat menyedihkan. Melihat Akane yang gemetaran dan jarinya terasa berat untuk menekan pelatuk, Makishima memberitahu Akane bahwa seperti itulah beratnya keputusan dan keinginan bebas. Keputusan dan keinginan yang kita buat karena nilai-nilai yang kita yakini dan berani untuk menegakkan keyakinan itu. Sesuatu yang tidak akan dirasakan oleh mereka yang dengan buta mematuhi sibil. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Makishima repot-repot mencari tahu ini semua? 僕は人の魂の輝きが見たい。それが本当に尊いものだと確かめたい。だが、己の意志を問うこともせず、ただシビラの信託のままに生きる人間たちに、果たして価値はあるんだろうか。Itu alasannya, ketika ada seseorang yang berani mengambil keputusan sendiri dengan kehendak bebasnya dan berani bertanggung jawab dengan nilai-nilai pribadi yang mereka pegang, ia ingin menyaksikan apakah hal itu benar-benar penting dan berarti. Makishima mengagumi orang-orang yang memiliki kehendak bebas.
Dia ingin tahu apakah itu layak ia kagumi. Dan itu hanya bisa dicapai dengan menemukan seseorang yang benar-benar melakukannya, kemudian ia saksikan sendiri. Menemukan seseorang yang keluar dari sistem sibil dan berani berdiri sendiri dengan keinginan serta keputusan bebas mereka. Menyaksikan seseorang yang memiliki kebebasan dan keberanian itu di jiwa mereka. Sebab semua penilaian sibil yang dianggap sempurna dan adil itu bukanlah bagian dari kehendak bebas seseorang. Yang diinginkan Makishima adalah melihat sesuatu yang sebenarnya ada, namun hilang karena keberadaan sistem sibil. Sibil meyakini, menentukan dan mendikte hidup seseorang saat ini dan jangka panjang akan membawa kebahagiaan terhadap orang tersebut. Namun Makishima melihat yang dilakukan sibil justru menghilangkan nilai dari manusia itu sendiri. Sistem sibil ingin tetap bertahan untuk dipercayai dan menjadi tempat semua orang bergantung. Makishima menginginkan sesuatu yang lepas dari sistem sibil. Disinilah letak permasalahan mereka. Sudah jelas kenapa Makishima menolak bergabung ketika sibil menawarkannya untuk ikut menjalankan sistem, yaitu menjadi analis, penilai, dan penentu hidup tiap orang dalam masyarakat. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang lepas dari sistem. Bergabung dengan sistem justru bertentangan dengan keinginannya. Ditambah lagi, ada kenyataan lain yang disembunyikan oleh sibil. Yang diketahui masyarakat hanyalah kehidupan mereka diatur oleh sistem dari mesin yang melakukan kalkulasi secara adil. Kalkulasi itu dianggap adil karena tidak ada campur tangan manusia. Sebab jika ada campur tangan manusia, bisa saja kalkulasi itu tidak murni atau tidak adil. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari keegoisan dan sudut pandang yang mereka bawa. Sibil dipercaya sebagai sistem yang adil karena terdiri dari teknologi saja. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Tidak hanya mesin yang mengatur masyarakat, tapi ada 247 otak manusia beserta pengetahuan mereka yang ikut andil dalam proses kalkulasi itu. Bukankah ini berarti sistem sibil tidak lagi murni kerja komputer? Dan jika begitu, kalau masyarakat berpatokan dengan keyakinan hanya komputer yang bisa mengkalkulasi secara adil, maka keberadaan otak manusia ini membuatnya tidak lagi bisa dianggap adil. Dengan kenyataan ini, sibil lebih cocok disebut sistem komputer yang bekerja sama dengan manusia. Namun dalih dari sibil adalah program komputer mengukur tingkat stres masyarakat dan pemeriksaan warna. Namun untuk mengkalkulasi dan menentukan koefisien kriminal, yang mana nilai koefisien ini akan menunjukkan penilaian lebih mendalam dari sifat manusia, membutuhkan tingkat kemampuan berpikir dan penilaian yang lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena itu tidak bisa dilakukan oleh mesin. Hanya bisa dilakukan oleh proses berpikir dari otak manusia. Dan otak manusia macam apa yang bisa bergabung untuk bekerja sama dengan mesin dan sistem ini? Hanya mereka yang tidak bisa dihakimi oleh sistem itu sendiri. Orang-orang yang sifatnya tidak bisa dilihat atau dideteksi oleh sistem. Mereka disebut orang tanpa gejala kriminal. Jadi, sebagian dari kumpulan otak itu dulunya milik seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal, namun psikopas mereka tidak pernah keruh. Berapa banyak pun kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak bisa dihakimi oleh dominator. お笑い草だな。人間のエゴに依存しない機械による公平な社会の運営。そう謳われていたからこそ民衆はシビラシステムを受け入れてきたというのに、その実態が人間の脳の集合体である君たちによる恣意的なものだったのか。いや、限りなく公平だと思う。 Orang tanpa gejala kriminal didefinisikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian tidak teratur, yang tidak cocok dengan standar kemanusiaan pada umumnya, tidak berempati dengan orang lain, tidak termakan emosi, serta mampu menilai tindakan manusia secara objektif. Seseorang dengan kepribadian yang tidak bisa diukur. Seorang manusia yang terlahir seperti mesin, kemudian bergabung dengan mesin murni di sistem ini. Inilah dalih mereka yang membuat mereka sangat yakin bahwa hasil yang mereka buat adalah hasil yang adil, meskipun mereka adalah manusia, bukan murni mesin. Bagaimana seseorang bisa memiliki pribadi atau jiwa seperti ini? Ini tidak bisa dibuat atau diciptakan manusia. Yang seperti ini hanya terjadi lewat takdir, ketika seseorang memang terlahir seperti itu. Dan mereka yang sudah bergabung bersama sistem sibil dengan mengorbankan tubuh fisik, meninggalkan otak mereka digunakan sebagai bagian dari mesin, mereka meyakini bahwa inilah alasan kelahiran mereka. Alasan mereka ditakdirkan lahir seperti itu untuk mengatur dunia ini bersama sistem sibil. Dan mereka menawarkan Makishima untuk bergabung. Tapi Makishima tidak berminat sama sekali. Dan kita bisa dengar alasannya dari dia sendiri. なぜだ。君なら理解できたはずだ。この全能の優越を、世界を滑る快感を。さながら神のごとくかね。それはそれで良い気分になれるのかもしれないが、あいにく審判やレフェリーは趣味じゃないんだ。そんな立場では試合を純粋に楽しめないからね。
人生というゲームを心底愛しているんだよ。だからどこまでもプレイヤーとして参加し続けたい。神の意識を手に入れても死ぬのは怖いかい。Di dunia kita saat ini, di mana tidak ada sistem sibil yang berkuasa, kita tetap tidak pernah mempertanyakan apa yang benar-benar kita inginkan. Tidak benar-benar berani mengambil keputusan atas kehendak bebas kita, karena tanggung jawab yang harus kita tanggung setelahnya. Kita masih sangat takut akan tanggung jawab atas keputusan keinginan sendiri, menyebabkan kita tumbuh menjadi manusia yang kebijaksanaannya tidak terlatih. Alih-alih didikte sibil, sebagian diri kita menyerahkan untuk didikte orang tua atau teman yang mempengaruhi. Contohnya ketika mengambil jurusan di perkuliahan, tidak sedikit di antara kita yang pemilihan jurusannya didikte oleh orang tua atau mengikuti teman. Atau yang lebih buruknya lagi, memilih jurusan dengan sembarang, dengan cap-cip-cup, karena tidak pernah mempertanyakan apa keinginanku, apa jurusan ini benar-benar keinginanku, apa dengan berada di jurusan ini aku akan menjalaninya dengan bahagia. Bukankah sangat disayangkan ada atau tidak adanya sistem sibil, seseorang tetap tidak mempertanyakan keinginan bebasnya? Tidak menggunakan haknya untuk memilih keinginan murni miliknya, tidak menggunakan haknya untuk memilih. Barangkali cukup pantas untuk kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan yang sama yang dilontarkan Makishima. Tanpa pernah memikirkan apa yang benar-benar kita inginkan, apakah kita benar-benar berharga? Tanpa mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab akan keputusan itu, apakah kita memiliki nilai sebagai manusia?